akaruh ni ulau. Ito nga to ni huriam jala saur lao pasikop por dia dak naguk. Homa na mamasu-masu salu na akasakap na minaringgan. Pasu-pasu mga yanat kon nami naneng muka parsaribiyon. Jala takas matutu jalon nasida pasu-pasum ima parsaribiyon. Ali Tuhan borhak mahami siya tungan di bagason naik manopo bagasmu homa na majuluri pagjarga pardalan nami padaw na sabat-sabat. Ali Tuhan saluhut na kami mangido tu lupangmu asiruham marpamati maruham dihagaleo dosa nami asa tama jala taruli hami di pasu-pasum nasumum tarlu mobi di bona ni hasuto rak mahita makata tonggo hamba panami hamba panami na Mariana ni Kuriatas asul magulang sero maharajau hamba dosa nami sumpan hasak nami dosa nama ulang bila kewajuan lalu hamba nami buat pamago ay hamba dosa maharajau pakon maguhon apa sangat amin. Hidup di hurni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niatin di debata Bapa pakon pasaoran ti tondo na mapasing na makasomani ita sonari nari rosi sado kahni dukani amen oras. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo Perkenalkan, saya Ahmad Ramdhani, petugas pencatatan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang atas permohonan dari orang tua mempelai untuk melangsungkan pencatatan perkawinan di Gereja Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun, Krisok Bogor. Surat permohonan sudah masuk ke pimpinan sehingga saya ditugaskan untuk melangsungkan pencatatan langsung di gereja ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita lanjutkan prosesi pencatatan perkawinan. Perlu diketahui bahwasanya pencatatan perkawinan ini didasari oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan kami jelaskan beberapa prinsip di sini dalam perkawinan antara lain. Yang pertama, setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, perkawinan ini bersifat monogami, artinya dalam waktu yang sama seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Yang ketiga, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Yang keempat, hak dan kedudukan seorang istri seimbang dengan hak kedudukan suami baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Di samping itu, undang-undang juga membebani hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang diatur dalam pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Antara lain, yang pertama, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Yang kedua, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan atas kehendak bersama. Yang keempat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan wajib memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Yang kelima, suami wajib melindungi istrinya
dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keenam, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Setelah penjelasan yang saya sampaikan, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk dilangsungkan pencatatan perkawinan? Baik. Langsung saya bacakan register akta perkawinan. Apabila ada yang keliru dalam pembacaan dapat dikoreksi setelah selesai saya membaca. Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 telah hadir di hadapan petugas pencatatan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Bapak Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon, tempat tanggal lahir di Bogor tanggal 17 Januari tahun 1997, berusia 27 tahun, beragama Kristen, dengan mempelai wanita Ibu Nisya Gafrila Purba, tempat tanggal lahir di Bogor tanggal 5 Agustus tahun 1998, berusia 26 tahun, beragama Kristen. Perkawinan mereka akan dilangsungkan di hadapan Pendeta Novel Saragi dari GKPS Resort Bogor. Bahwa pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh saksi yang pertama Bapak Silvano Tafif Hadamanik dan Bapak Jeffrey Parlindungan Pakpahan. Apakah ada yang keliru? Tidak. Jadi selain saya terbitkan akta perkawinan, juga saya satukan kartu keluarga antara Bapak Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dengan Ibu Nisya Gafrila Purba di alamat yang sudah disepakati di Lawang Gintung, Kampung Sawah, Batu Tulis, Bogor Selatan. Ini kartu keluarganya. Di sini sudah ada tanggal perkawinan per hari ini 7 Desember tahun 2024. Status hubungan dalam keluarganya untuk Bapak kepala keluarga dan Ibu sudah menjadi istri di sini. Juga ketika dipisahkannya Bapak Renaldi dan Ibu Nisya dari kartu keluarganya masing-masing, maka saya terbitkan pula kartu keluarga Bapak Maludin Simbolon dan Bapak Mejon Purba yang sudah tidak ada di dalamnya Bapak Renaldi dan Ibu Nisya. Saya serahkan. Juga saya terbitkan pula kartu tanda penduduk yang baru. Di sini statusnya sudah saya rubah menjadi kawin dengan alamat yang di Batu Tulis. Ini yang punya Ibu, alamatnya sudah Batu Tulis, statusnya sudah kawin. Baik. Setelah selesainya pembacaan register akta perkawinan dan telah ditandatanganinya register akta perkawinan serta diberikannya kutipan akta perkawinan kepada Bapak Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dan Ibu Nisya Gafrila Purba, serta diberikannya kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang baru, maka perkawinan antara Bapak Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dan Ibu Nisya Gafrila Purba, dengan ini kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyatakan bahwa perkawinan antara Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dan Ibu Nisya Gafrila Purba secara ini resmi tercatat oleh negara. Manalahu mangbohan merupakan anak ni Kuryain Aima Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon Takon Nisya Gafrila Purba Manosak. Jadi malah subur nakalanda dok dipandu oleh Subon Doding Aima nang VW ya Erlina Saragi, sementara pembawa firman atau nama mandu ibadah langsung oleh Bapak Pandita ya boy kapadear novel ya malah subur ada saya ulang tegang yo. Jadi kita hasilkan para anak perguru keluarga ya terbelah pihak. Ya ikutilah siapa nanti acara berjalan dengan baik, nanti diatur oleh sekjen kita. Ya mungkin momen pertama itu antara pengantin dan pendeta, pengantin dan majelis atau PMJ atau dengan bersama orang tua. Saya rasa seperti itu. Segala puji dan syukur padamu ya Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka ibadah pemberkatan pernikahan anak kami Renaldi dan Nisya
pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka dalam cinta kasih. Berkatilah kasih setia mereka. Mohon Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga mereka yang akan mereka terima dalam pemberkatan sebentar lagi. Ya Tuhan Allah, Tuhan juga memberkati keluarga besar Simbolon dan keluarga besar Purba yang melalui pemberkatan pernikahan anak dengan keluarga mereka. Mohon Tuhan menyertai khususnya Bapak Pendeta yang memimpin ibadah ini. Kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dan baik. Ya Tuhan Allah, atas semuanya itu kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa dan kerendahan hati. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Peringatan pernikakan Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dengan Nisa Gavrila Purba. Halani haganupan nama dean labinahe nilai bata. Bandodin kita memuji-muji Tuhan. Halani kok halongangan do korjani hai bata. Halani akan doding kita kembali lagu pujian onai bata gok longan do ubur. Dan berjalan di jalan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita menyaksikan penyatuan dua pribadi dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan tentang kasih dan pernikahan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh
diceraikan manusia. Kami percaya bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan akan dinyatakan dengan kasih dan kuasa-kuasanya. Renaldi Samuel Pandapotan Simbol dan Nisha Gabriela Pun. Tuhan memanggil kalian untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan. Firman. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kami berjanji untuk mengenalkan kasih sebagai pengikat dalam hidup kami. Tuhan menghendaki agar kasih dalam pernikahan ini meneladani kasih Kristus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, kasih tidak memudahkan diri, dan tidak sombong. Kasih yang sejati berasal dari Tuhan, dan kami berdoa agar kasih itu mengalir dalam hidup mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga bersama-sama dengan jemaat. Mereka datang memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami, beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami di dalam kasih karunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
sambut firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi, Kau tahu hatiku Tuhan. Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah pemberkatan pernikahan Renaldi Samuel Pandapotan Simbolon dengan Nisha Gabriela Burban. Kami kutip dari Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya ulangi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Anda tidak suka jika mereka menikah? Terus salomnya seperti itu kan menunjukkan sukacita? Shalom.
kayaknya setelah kenal Indonesia ini orang yang paling gembira sepertinya Esther. Mana Esther? Posisinya doang. Oh, pas nanti di bawah tembok media tengok kau ya. Iya. Kok ketawa kalian dua? Kita ceritakan kan? Gak usah ada. Biar jemaah menduga-duga. Kenapa pula Esther yang ini? Dengan apa? Cerita kita tentang Esther bagaimana? Mediator yang baik. Kan ayo kan? Boleh tahu lagi bahasa Maluku yang baik mah? Bahasa Indonesia dia. Iya. Sudah bilang terima kasih sama Esther. Yang bilang siapa? Kalau cuma kali kau jawab. Bahagianya mereka berdua. Bahagian yang kedua ini bicara personal. Nisha baru kali ini Bapak Pendeta ketika lagu prosesi tadi diteriakin sama calon pengantinnya, maju Bapak Pendeta, maju Bapak Pendeta. Sudah berapa yang ku berkati melalui pakai Tuhan aku mau berkati. Baru kali ini aku jumpa pengantin. Jadi kalau bahasa Simalungunnya itu mabodos kita. Kalau bahasa Toba, aku kamu apa? Pas satu. Udah bukannya itu aja ya. Udah cepat kita. Mau lanjut aja. Tanggung jawab ya. Iya, artinya kita semua bersuka cita. Amin. Suka cita enggak pemuda Bogor ini? Suka cita ya? Jadi mencintai bukan harus memiliki, tapi membiarkan, melepaskan orang yang kita kasihi untuk menjumpai tunangannya, pacarnya, untuk menikah, itu pun harus menjadi sukacita buat setiap kita. Amin. Gak usah pakai kacamata dia. Cuma sekali cantiknya Nisha, itu bukan beautiful, nggak pakai kacamata dia. Ya nggak kelihatan cantik banget ya. Biar sama dengan dia aja dia cantik banget. Terimalah satu akal yang lain. Urah dua ya. Pengantin tua dan bos pengantin muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, saya pernah patokin saya sih 2 minggu. Bapak-bapak yang sudah menikah di atas 5-10 tahun, gampang kali ini. Terimalah satu akad yang layak. Itulah sejatinya apa yang dikatakan rumah tangga di dalam kehidupan kita. Maukah kita menerima satu dengan yang lain? Itu sebabnya sering dikatakan kalau pacaran itu bicara tentang menerima apa adanya. Masih bertahan ibu-ibu? Masih bertahan bapak-bapak? Iya, harusnya sampai apa gimana bahasa kata tuh sampai maduk-maduk dia. Terimalah satu akan yang lain. Kalau itu diciptakan ketika Adam. Iya, Adam tidur. Padahal sebenarnya bagiannya Adam itu. Cuma dikomentari Tuhan itu kan. Gimana kalau perempuan itu taruhlah alisnya seperti semut keriting, taruhlah bibirnya Tuhan seperti. Ya nggak apa-apa, silakan bapak-bapak yang apalagi korban korban itu. Lalu Tuhan bilang, udahlah tapi itu saja. Bantai permintaanmu. Lalu diciptakanlah Hawa. Artinya apa? Bagaimana? Memang kita harus terima bersih, terima bulat-bulat. Begitulah perempuan itu. Maka
Makanya lagu itu bilang, karena wanita ingin manjakan dia. Itu cepatnya perempuan-perempuan itu. Ini bagian dari dorongan hati. Ya, perempuan itu unik banget. Asik ngobrol sama mereka berdua, karena mereka ternyata ada masukan-masukan dari orang lain begitu, tentang pernikahan atau segala macam begitu. Sebab memang penerimaan kita yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini tidak lain adalah sebagai gambaran bagaimana Tuhan Yesus itu dengan kasih agape-Nya menerima setiap kita dengan seluruh keberadaan kita. Itu masih pakai kata agape, AHP. Seperti apapun dirimu Bapak, seperti apapun dirimu Inang, Tuhan mengasihimu. Sebagaimanapun dirimu pemuda, Tuhan mengasihimu. Bahkan Dia mau mati untuk keselamatan kita. Artinya apa? Begitulah penerimaan Anda berdua. Dan pahamilah, imanilah bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Gimana judul kita, si judul baut pun kita tetap ya Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Begitulah rumah tangga itu sejatinya. Terimalah Dia apa adanya, dan terimalah Dia ada apanya. Sebagai dulu kami sama dengan pendeta 11 tahun kami pacaran. Udah bosan sih sebenarnya pacarannya. Kita apa kabar Indonesia ya? Aku bertanya, cukup kapan kakak 3,5 tahun? Depend on ya, tergantung. Karena memang waktu pacaran kan semua bisa dikemas dengan baik ya. Waktu pacaran itu, kalau pacaran kesandung batu dimarahin. Benar? Iya, itu pacaran. Kalau sudah menikah, itulah bedanya before after pacaran dengan menikah itu. Waktu pacaran tersandung batu, kau bilang sayang. Sudah menikah tersandung batu, kau bilang bukan ketawa yang kuharapkan. Gimana mata ambil itu nggak pede. So ini beber di batu ini, itu nggak pede. Pernah naik motor berdua? Pernah. Bang Renandi bilang apa sama Nisha kalau lagi naik motor? Pakai helmnya, terus ya ikutin aja ceritanya. Terus pakai helmnya, oke, good. Next. Baik, terus. Apalagi itu aja. Itu kawan aku yang itu. Gak pernah dia bilang Nisha, dekatlah dikit nanti jatuh kau. Itu pacaran kan? Akhirnya sudah menikah, boncengan sama istrinya, jauh kok harus kan? Margara nanti merhati bener, sudah sampai mana istri? Ya, memang akan ada sesuatu yang berbeda. Tapi cintamu harus bernyawa-nyawa. Cintamu harus berkobar-kobar. Nyala cinta itu
harus tahu terpelihara dan terjaga dengan baik. Seperti yang pernah aku katakan, gak ada yang tamat dalam pernikahan. Semua on proses, belajar dan belajar terus. Tapi satu hal yang ini selalu aku bilang waktu pernikahan, Misha, maju itu tak tergantikan. Ya? Maju itu tidak tergantikan. Aku tahu dia cinta pertama. Kau juga bang. Mama siapa namanya? Pujian kan? Iya. Kalau keberatan kau inang pukul keluarmu, lagi keluarga. Pujiannya itu pun, mamamu pun tidak tergantikan itu bang. Artinya apa? Kalau ada pun yang tidak tepat, minusnya tidak seperti apa yang engkau bayangkan, engkau harapkan sebelum pernikahan nanti. Jangan bandingkan dia dengan mama. Jangan bandingkan dia dengan papanya. Berbeda posisi bapak, berbeda posisi mama. Dan itu tidak tergantikan. Dan jangan paksakan suamimu seperti bapak. Kalau tahu lah di mana rohani kita ini punya boga, itu berbeda. Mama itu pun berbeda cara menunjukkan kasihnya. Jangan bilang seperti mamaku kau, masa pun kau nggak tahu. Karena kau kan cari istri kan bukan cari pembantu kan? Iya, kalau kau cari pembantu banyak di sana tukang masak pintar gitu ya. Terus semangat Misha juga dapat pendeta. Bisa kau masak nak? Oh bisa ya? Ternyata pendeta saya terpaksa. Firman Tuhan bilang, maka setiap laki-laki harus pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk membentuk rumah tangga yang baik. Bapak Ina, silakan kasih masukan, kasih advice kepada menantu, kepada Elang. Tapi tolong jangan paksakan apa yang kau mau terjadi di tengah-tengah rumah tangga mereka. Banyak rumah tangga yang hancur karena simat dua yang gagal. Benar. Banyak rumah tangga divorce karena berdua. Ya begitu kau. Aku nggak tahu di handphone semua paromai yang ada paromai sekarang yang berdua perempuannya masih hidup, siapa namanya dituliskan di handphone itu. Isi dua banyak siang jika kamu buang isi malam di handphonemu. Buru malam, inang buru malam. Ini di setiap khotbah pernikahan ini selalu aku tanya, inang kau apa daun itu yang panjang dulu sih? Yang daunnya aja bisa panjangnya sampai 2 meter. Tahu? Nama bunga itu, nama kembang itu? Lidah Bitoha. Hah? Lidah Bitoha? Iya, kalau bapak rohani pasti tahu lah karena dia rohani di sini. Namanya tidak berdua. Kenapa kali tahu kenapa itu? Ibu tuh kamu dulu puasa keluarga tidak berdua. Kurang tahu. Berat kali nanti udah bahasa global, masih semak bahasa Indonesia dia. Bahasa Indonesia pengantuk. Ketika orang ditanya, aku jujur pernah tanya itu. Kenapa namanya tidak berdua?
Ebero makagila gajan ni langsung gila ni cuma tuwing. Ina gajan na gila ni cuma tuwing. Kasih masukan, kasih nasihat, silakan. Jangan sampai nanti Indonesia bilang betullah cuma Hawa perempuan paling bahagia di dunia ini karena nggak ada mertuanya. Jangan campur. Bukan mau mengatakan putus hubungan dengan orang tua. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini menjadi segala-galanya. Disebutkan sebagaimana Kristus telah menerima kita. Kalimat terakhirnya untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Pernikahan pun dibentuk untuk kemuliaan Allah. Dua pribadi yang sepakat membentuk sebuah rumah tangga yang baru agar apa? Agar Tuhan dipermuliakan. Maka apapun nanti terjadi, tetaplah saling mengasihi. Terimalah satu akan yang baik dan berkomunikasilah dengan baik. Berkomunikasilah dengan baik. Bicarakan sesuatu yang kau tidak suka, sesuatu yang kau suka. Sebenarnya sederhana sekali. Laki-laki itu cuma mau dihargai. Perempuan itu maunya, iya, perempuan itu cuma mau disayangi, dikasihi. Itu saja. Pasti lebih hati. Hargai, kenal diri. Kalau bisa engkau buka tutup apa namanya? Apa coklat itu? Oleh roti itu tutupnya. Kalau bisa engkau buka inang, kalau di situ dia renani, pura-pura bilang buka lupa lagi. Kalau puji lagi dia, hargai dia. Kalau ada dua lampu putus, kalau dia sudah kerjakan, hargai. Hebat papa ya. Jangan bilang hebat papa ya, betulnya bawa si botol listrik, gak bisa gitu. Bukan si botol listrik. Hebat papa ya. Berarti dua lampu pun bisa gitu ya. Kalau itu cuma disayangi saja. Sayangi, terimalah dia apa adanya. Nanti dia bukan gak selang sendiri lagi. Mungkin 5-10 tahun lagi dari langsung berubah menjadi langsung. Tapi terimalah, sayangi dia. Dan tutuplah keran-keran di masa lalu itu. Mantan-mantan itu bukan hanya di-delete, tapi di-skip. Jangan biarkan keluar itu. Dan lagi pula dengan komitmen yang kuat itu, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan keluarga. Apapun yang terjadi di dalam perahu, mau pecah pun itu, jangan pernah tinggalkan keluarga. Kalau yang terakhir, sejumlah orang yang terakhir ini, yang terakhir, milikilah iman yang satu kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan kitab Matius mengatakan, di mana dua orang sepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Jangan ceritakan kejelekan Nisha ini ke keluarga Simbolo. Nisha juga begitu, jangan ceritakan keluarga Purba. Kalau ada yang jelek di dalam diri mengenai diri, ceritakan kepada Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Maka Tuhan
beriman, ada komunikasi yang baik, ada iman yang satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berakhir mencintai kita, mengasihi kita. Maka tetaplah seperti itu kasih yang bersama, satu dengan yang lain. Selamat ya Bapak, amin. Tapi belum selesai khotbahnya, ya, karena sudah pada ekor mataku sudah pada bergetar menunduk. Yang terakhir, gak enak rasanya kalau kalian gak membudaya sementara pengantin yang lain membudayain ya terus. Inilah kalian dua. Kadang-kadang aku mau kalian dua nyanyi, tapi karena seturut dengan umurnya pendeta kan sudah mulai jalan ke 51 tahun lah. Dan Renaldi bilang, untuk siapa aku dilahirkan. Lalu Nisha bilang, aku pun tercipta untuk siapa. Lalu nanti pegangan tangan, aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah. Ayo, bisa. Untuk siapa aku dilahirkan? Bang Renaldi. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku tercipta untuk siapa? Aku tercipta untuk siapa? Pegangan. Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu. Aku lahir, ku tercipta. Kita adalah cie. Aduh dulu aku kesempatan kalau orang pengen tangan. Tuhan memberkati. Kita bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Penerimaan itu menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebagaimana cinta kasih Tuhan, cinta yang kasih yang luar biasa dengan cinta agape Tuhan Yesus ini, bahkan menerima kami sebagaimana ada apanya kami. Biarlah Renam Indonesia juga diberkati oleh kekuatan cinta yang bersumber dari Engkau, sehingga pribadi yang berbeda yang Engkau satukan bisa saling menerima satu dengan yang lain, kekurangan dan kelebihan. Biarlah itu Tuhan Yesus menjadi kuat mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan ketika Tuhan mempersatukan keluarga Bumpan dan keluarga Simbol, kami percaya bahwa kasih Tuhan itulah yang mengikat keluarga besar ini, sehingga mereka juga menghadirkan sebuah kekuatan bahwa di dalam ikatan ini nama Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana sebuah pernikahan, keinginan kerinduan kan di dalam setiap pernikahan, di dalam setiap rumah tangga, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nama
pemberkatan pernikahan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan sebab itu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri, sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istri. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suami sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara berdua, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hati ini, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diperlakukan dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara Renaldi Samuel Pandapotan Simbolo. Benar itu nama Anda? Saudara Renaldi Samuel Pandapotan Simbolo, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Allah dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Nisha Gabriela Purba menjadi istri? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan Anda berdua? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati, saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya
sampai dengan maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada Nisha Gabriela Purba. Benar itu namamu? Saudari Nisha Gabriela Purba, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Renaldi Samuel Pandapatan Simbolon ini menjadi suami? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan Anda berdua? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengakui dengan segenap hati, saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan kami berdua. Terima kasih. Berbentuk uang, tidak berujung, tidak berpangkal. Biarlah ini menjadi lambang simbol tanda cinta kasih kalian berdua yang tidak akan pernah berakhir sampai mau memisahkan. Cincin ini terbentuk dari logam mulia yang tidak runtuh dan tidak berkarat. Dan biarlah ini juga menjadi lambang cinta kasih kalian berdua yang tidak akan luntur oleh apapun. Maka terimalah sebagai ungkapan cinta kasih Anda berdua. Nisha, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih kita sebagai pasangan dan juga teman hidup sampai selama-lamanya, sampai mau memisahkan kita, dan kiranya kasih dapat menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Terima cincin ini sebagai lambang kasih cinta kita yang tidak pernah luntur, dan kiranya kita juga selalu mengandalkan Tuhan untuk setiap langkah kita ke depannya. Sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak akan bisa diceraikan oleh apapun kecuali kematian memisahkan saudara. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh diberkati, dikuatkan, ditemani, dan dipelihara ikatan cinta kasih saudara. Sebab apa yang dipersatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali kematian yang memisahkan saudara. Dari saat ini sampai selamanya. Amin. Kita akan ujian lagi untuk bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terimalah doa dan persembahan kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doalah dalam doa dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus Menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan harapan kami, ya kami atas nama pimpinan majelis mewakili semua jemaat yang hadir mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Dan paling berbahagia hari ini adalah Indonesia dan Emily dan keluarga anak kita baru. Ya, jadi kepada keluarga semuanya yang hadir pada hari ini, tentu keluarga Purba dan rombongannya, Guru Panobolan, semuanya yang hadir. Juga kepada keluarga Sadina kami atau rombongan tubuh keluarga Simbolon, Guru Bebere yang hadir pada pagi hari ini. Ya, harapan kita, mari kita doakan seperti khotbah tadi, ya, seperti khotbah tadi. Ingat tadi khotbahnya Roma berapa? Roma 15 ayat 7, ya. Nah, kalau harapan kami itu harus dibuat jadi ayat emas. Nanti kami akan kasih tanda kasih di dalam Bible atau Alkitab supaya kita lihat dulu, ya, satu kenangan peristiwa besar, ya. Jadi itu nanti supaya dituliskan dalam Bible kami supaya apa? Ya, seperti kata beliau, menyala-nyala firman Tuhan di dalam Tuhan. Kenapa? Tantangan selalu ada. Nah, tidak ada formalnya, pendidikan formal dalam berumah tangga, ya. Tidak ada yang dewasa, tapi kedewasaan itu bisa berlangsung lewat firman Tuhan. Dan tadi yang sangat besar, ya, tidak akan bercerai kalau bukan bercerai dan mau atau kemana. Itu harus kita pegang sebagai orang beriman. Saya anak-anak, ya. Jadi saya rasa itulah pesan kami. Ya, selamat berbahagia sekali lagi kedua keluarga Simbolon dan keluarga Purba. Semoga acara hari ini berlalu, acara ada gedung boleh berlancar dengan baik, oleh ya berkat Tuhan. Juga undangan semua boleh datang dengan penuh sukacita. Terima kasih. Jadi kami akan memberikan tanda kasih, ya, kepada kalian pengantin yang, ya. Nanti jangan lupa tulis Roma 15 ayat 7, ya.
Satoki